Hai. Assalamualaikum. Selamat datang, selamat menonton, selamat mendengarkan CPP. Aku Aldi Boy. Dan aku Anjar Rahat. Selamat menonton di CPP Cakap Panas-Panas episode 6. Setelah episode yang kelima agak gitu. Nah, episode 6 ini jauh lebih kalem ya. Ya, lebih Jauh kalem. Cooling down dulu, Cooling down. Episode 5 kan agak-agak gimana? Karena yang kita undang juga cooling down. Stay positif. Stay positif. Hashtagnya ada Pak Eki Herinda. Halo. Owner dari Temple. Temple apa, Bang? Temple Semalam Semalam ada Temple. Iron Temple. Semalam Iron Temple. Nah, semalam and the Iron Temple. Agak ribet. and the Iron. The Iron Kenapa sih, Temple Bang? tuh? Kok Hah? The Iron tuh apa, Bang? Oh. The Iron Temple. The Iron Temple itu kayak apa ya? Aku ngegambarin ini sih mesinku. Oh, yang Mesin besi roasting semua. ya. Jadi material dia kan itu kan besi cast iron gitu. Jadi ya ecek-eceknya gini lah. Beans ini mentah nih. Iya. Masuk ke situ kayak semedi dia di dalam kue. Oh. Keluar mateng gitu loh, Anja. Oke, kayak avatar-avatar. Nah, dia memang semedinya di mesin itu, makanya kuilnya tuh mesin itu. Enggak, aku taunya Bang Eki ini memang anaknya dia itu nggak pernah asal-asalan ngasih nama tempat ataupun apapun itu. Kayak semalam kan, Malam. awalnya semalam dan sekarang jadi masa. Karena Abang suka lagu Yesterday ya. Ya, lagi suka-suka Beatles, lagi hampir tiap hari dengan Beatles aja zaman itu. Dengar-dengar lagu Beatles jadi semalam kayak gitu-gitu. Makanya pengen nanya juga Iron and Temple itu apa kan? Iron Temple. Apa? Semalam and the Iron Temple. and the Iron Temple. And the Iron Temple. The Iron Temple itu memang satu hal lah dia di luar semalam. Oh, berarti beda ya? Nggak beda sih, cuma Maksudmu di situ satu tempat tuh ada dua apa? aku nggak mau buat kayak gitu. Cuma Iron Temple tuh melambangkan si roastingan aku aja, lebih ke situ, ke mesinnya gitu. Mesin roasting. Jadi semalam bisa ngerosting loh. Ya, Ya bisa. Jadi semalam ngapain? Kan itu kan memang cuma sering, pada akhirnya kan? kayak produk minumannya tuh semalam coffee gitu. Oh iya. Aku iya, make nama semalam Iron Temple ketika aku ngeluarin beans, produk Tapi- beansku. Tapi Abang katanya mau ganti Apa? semalam karena banyak Banyak yang diawalin banyak udah banyak Sempat sebelum buka lagi lah. Cuma sayang aku mikir kayak, aduh udahlah. Udah karena orang udah tahu itu semalam kan. Iya. Bang tapi abang kenapa sih nggak mau pakai banner bang? Kayak semalam gitu. Semalam belum ada duit, jadi itu udah. Masalah- Nggak mau Iya. kasih ini Masalah- plang nama. Iya pelang nama. Enggak, satu hal itu masih ada. Maksudnya aku perlu hal lain dulu nih, duitnya untuk Iya, yang lain dulu gitu kayak Yang aku. penting orang tahu dulu itu kalau di situ semalam. Malah justru aku ngindarin Pajak. Bukan. Iya itu pajak tuh di Spenda kan. Bukan itu, aku kayak karena ini kan hal baru buat aku nih. Heeh. Roasting apa segala macam. Jadi aku butuh belajar dulu. Oke. Sebelum aku betul-betul yakin, aku nggak mau terlalu promo atau apa yang blasting. Tapi keren, dia belum sebesar-besaran. kasih nama, orang udah tahu itu semalam. Jadi Iya kan? Belum GO juga loh. Belum Iya, kirim apa nih bang kan? Belum. oh, salah. Oh saya. Akustikan abang. Mau ngapain di situ? Akustikan. Ya standar kopi shop GO lah. Enggak mau ngapain juga situ. 15 orang full. Iya juga Apanya sih. yang grand coba? Iya juga sih. Iya juga. Tapi Bang Eki ini selain dia owner dari kopi shop, doi dulu kuliah di perfilman ya Bang ya? Ya, Kuliah di perfilman. Selesai tuh Bang. selesai. Selesai. Ada 3. Kuliah di perfilman terus sempat masuk ke sempat kerja di salah satu platform ya Bang ya? Salah satu platform di YouTube. Kemudian Dulu belum YouTube tuh. belum YouTube ya? Apa namanya? Dulu masih main website kami. Oh, dari website. YouTube belum kayak sekarang dulu. Ya website yang kau ceritain itu kan. Apa nama website? Masak.tv. Masak.tv. Iya, pas udah mulai transisi dunia dulu kan istilahnya aku kenalnya dulu video podcast. Oke. Jadi setelah video podcast itu udah bergeser ke YouTube nih, YouTube udah oke secara apa ya? Sistemnya lah. Maksudnya udah oke dia. Akhirnya pindah ke YouTube juga. Itu aku udah nggak di sana pas udah pindah ke YouTube. Udah nggak di sana. Sempat jadi copywriter juga Bang ya?
Nggak copywriter. Apa copywriter Sebetulnya lah? enggak lah. Scriptwriter. Scriptwriter. Cuma aku kalau sebagai scriptwriter aku masih ngerasa belum sih. Masih masa belum ya? Masih ngerasa belum karena belum ada yang betul-betul jadi gitu. Tapi kalau untuk perfilman dan video, oke lah Ya udah ada beberapa. Cuma sebagai penulis aku semua yang udah kutulis dan udah di syuting nggak tahu kenapa sialnya nggak pernah sampai selesai. Ada kendala di editing. Iya. Kenapa sih? Pertama aku nulis untuk tugas akhirku film panjang. Durasi berapa tuh? 90 menitan, 80-90 menitan. Oke. Jadi itu kami nyiapi ngejar untuk deadline sidang. Nggak puas. Rencana untuk diedit ulang lagi, susun ulang lagi lah, dipendekin lagi atau gimana. Nggak jadi, nggak kesampaian sampai jadi ke revisian kedua nih. Oke. Tuh. Dan filmnya ya udah cuma sekedar tugas kampus aja waktu itu, menuin tugas kampus. Itu rencana tembakannya kemana tuh filmnya kemarin, Bang? Waktu itu malah rencananya memang mau dijual, entah caranya gimana ya, aku nggak terlalu. Eagle Metro TV Eagle dokumenter dan segala macam lah ya. Ya itu aku nggak terlalu ngurusin itu sih waktu itu. Mau dikomersilin? Memang, ya mau dikomersilin intinya, mau dijual. Oke. Tapi kalau untuk itu yang bisa dibilang film nih Bang, dengan durasi berapa sih Bang? Ini kan kita ada film pendek itu kayak EP sama album. Ya. Iya kan? Film pendek itu berapa durasinya dan film panjang itu berapa durasinya? Kalau film panjang umumnya ya minimal tuh kayak di kisaran 90, 80-an masih ada lah, 80 ke 90. Interstellar tuh kan Paling 3 jam ya tuh. itu paling rendahnya kalau udah dibilang film panjang lah. Feature film itu 80-an kayaknya masih ada lah. 84 gitu, 86 kayaknya masih ada. Series bisa Setahu dibilang aku. film pendek? Enggak. Beda. Enggak ya? Padahal kan series. Series kan? Tapi kan series kan 20 menit loh, kayak Game of Thrones tuh 20 menitan. Itu bukan film pendek berarti? Bukan. Series ya? Series. Oh, dia tuh kayak sinetron berarti? Ya. Bedanya kan kalau series itu kan memang dia punya satu keseluruhan cerita dari premis utama dari ending sampai habis, cuma dibagi berapa season, berapa episode. Oke. Dan tiap episode dan tiap seasonnya biasanya kalau yang bagus memang punya premis lagi kecil. Dia ada satu premis besar dari awal sampai habis nih berapa season, cuma dibelah lagi. Di season ini kita fokus ke premisnya apa nih? Di season kedua apa nih? Season 3 apa gitu. Bang, kalau kalau misalnya TV series itu dia itu udah jadi satu film baru dipotong-potong, Enggak. apa dia itu Per episode. ngejar Per produk? episode. Ngejar penonton? Maksudnya? Kan karena kan kadang-kadang kan permintaan dari penonton itu bisa ngerubah Oh, series. iya kan? paham. Iya kan? Biasanya kalau yang setahu aku nih ya, misalnya aku series sampai sekarang yang hampir tiap hari masih ikut tonton Friends. Oke. Dan aku lumayan ngulik lah kalau Friends. Itu tahun 90-an ya, kalau nggak salah. Ya Friends itu F titik Iya. ya benar. Jadi kalau itu modelnya dia memang tetap udah punya per season sih biasanya. Oh. Jadi kalau udah jadi satu season nggak terganggu lagi tuh. Cuma kan mereka sempat break nih. Nah, pengembangan lagi. Jadi nggak langsung, mungkin premisnya ada nih. Dari awal udah tentuin nih endingnya. Misalnya si A nikah sama si B. Misalnya gitu. Itu udah ada. Cuma per seasonnya mereka pasti nengok di Pasar dulu nih. pasar satu. Yang kedua enggak, dia nengok ini juga. Di season pertama nih apa nih yang bisa kita kembangin dari season pertama ini yang menarik. Entah ada satu yang tadinya cuma karakter pendukung tiba-tiba jadi sering muncul lagi di season kedua gitu-gitu. Atau tiba-tiba nanti ini biasanya bagus-bagus nih, ada mayem nih, tiba-tiba permintaan penonton tuh beda. Cuma biasanya satu season itu nggak pasti mereka syuting ngabisin satu season. Berarti improvisasi Nggak, ada lah ya. Iya. Improvisasi ya. Pasti ada. Oke. Beda sama dokumenter? Dokumenter udah lebih ke genre fiksi non fiksi lah jatuhnya. Nah, yang nentuin dia Non-fiksi. dokumenter dari si pembuat apa yang penonton? Pembuat lah, maksudnya dia dokumenter itu masuk ke non fiksi. Jadi memang bukan satu hal yang diada-adain gitu. Aku lagi suka film. Real. Aku lagi suka dokumenter sih. Jadi di YouTube itu ada free documentary. Itu cerita tentang ya dunia inilah, ada beberapa macam yang nggak sampai kita tahu gitu. Kayak aku kemarin nonton di yang free documentary di YouTube tuh yang Kongo. Di Kongo itu ada kapal gandeng-gandengan dan orang itu 12 hari hidup di situ. Tau lah kan Kongo kayak mana Dokumenter kan? itu gitu, lebih kayak kita tahu satu kejadian, Ilmu, satu ilmu. fakta, satu gimana, yang nggak usah, yang simple lah misalnya. Dokumenter tentang pabrik Coca-Cola. Kita jadi tahu nih sejarahnya Coca-Cola sedikit, udah gitu
gimana pabrik Konspirasi-konspirasinya. ya gitu-gitu. Vlog versi panjang nggak? Vlog sebetulnya beda lagi kalau vlog. Maksudnya vlog bisa ngangkat fiksi, bisa ngangkat Real. real. Vlog aku pun kurang ngerti sih Vlog ini apa istilah gitu? vlog ini gitu. Ya kayak itu yang film dokumenter itu kan. Video blog kan, vlog itu dari video Iya, blog video kan. blog. Dan setahu aku kan blog itu dulu zaman sebelum masuk ke vlog, blog itu kan memang tulisan gitu. Iya, tulisan, benar. ya. Dan itu nggak ada batasan sih kayaknya. Ya isinya. mungkin kayak daily vlognya anak-anak zaman sekarang itu kayak nulis di blog zaman Ya, dulu, ya, kayak di benar. Tumblr zaman dulu. Divisualkan. Divisualkan, ya benar. Tapi itu kan bisa dibilang abang dulu di berkarya nih bang. Nah. Sekarang ini kan udah jadi barista ya. Enggak lah. Aku profesor aku. Profesor. Nah, abang kangen nggak? Ini garis besarnya lah ya. Kita kan membicarakan tentang konsistensi dalam berkarya. Nah. Udah masuk ke topiknya ya. Udah masuk ke topik nih, bridgingnya ya. Untung sama penyiar, jadi gampang bridgingnya. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang kopi abang, terus background abang. Memang benar-benar abang pernah terjun ke dunia film dan segala macam kan. Sekarang ini kan abang kan punya coffee shop nih. Nah, abang kangen nggak? Kangen. Masa-masa di mana abang yang ya berhadapan dengan kamera Kangen. Pernah maksudnya pernah pengen ada rasa balik lagi lah aku ya mau Pernah, apa aja aku pernah. buat film dokumenter atau segala macem lah. Pernah, gitu. malah sebelum buka kopi pun aku kan apotik tuh lebih Iya. lebih jauh lagi gitu. Iya benar. Megang apotik, ya suntuk gitu, pasti suntuk. Dan gaji pertama berapa bulan gaji aku tuh langsung gue belikan kamera waktu itu. Ya nggak tahu buat apa, yang penting punya dulu gitu biar Iya. aku nggak suntuk lah. Akhirnya sempat main wedding apa, memang dan zaman aku pindah ke sini, video wedding itu belum zaman yang dibilang kalau sekarang tuh sinematik lah, sinematik video apa segala macam. Itu belum. Oke. Masih dokumentasi panjang. Oh iya, Ngerti yang kan? pakai VHS ya. Iya, gini ya. yang apa namanya? Kamera pikul ya. Iya. Ah. Dan masih durasinya 1,5 jam, 2 Oke, jam, yang oke, semua yang salam tuh ada mukanya semua lengkap. gitu. Nggak boleh ada yang kelewat. Ya gitu. dokumenter ya. Iya. Ah, itu dokumenter tuh ya? Dokumenter itu masuknya. Oh iya ya, baru Dokumenter. sadari tuh. Itu Iya. dokumenter berarti Ya, ya? dokumenter. Oke, Jadi, oke. Aku sebelum aku pindah ke sini, aku udah mulai main sinematik di Jakarta sebelum aku pindah megang apotik. Jadi aku sini coba main sendiri. Ya agak terkejut lah, maksudnya mungkin belum ada standarnya kan, zaman itu standarnya masih yang dokumentasi kayak model panjang itu. Iya. Jadi agak susah aku jualannya. Sampai aku jumpa kawan di Medan waktu itu. Ku kasih lihat showreelku selama Jakarta nih. Oh bisa nih katanya. Oke. Kita mainkan gitu. Akhirnya aku gabung lah ke orang tuh, freelance aja sih waktu itu ke Seruang lah. Oh, itu Sama di Bang Medan? Gino. Di Medan? Iya, Seruang, Bang Oke. Gino. Ah iya. Gitu, Buyung. Jadi sempet tuh udah lumayan jalan, udah bisa naikin harga kami sampai 2 atau 3 kali naik harga waktu itu. 2 kali kalau nggak salah sempat naik harga. Nah, cuma satu sisi aku habis itu berkeluarga, karena kan Medan Binjai ini kalau Terasa. lumayan kan. Aku dulu zaman masih main bisa seminggu 3 kali minimal 2 kali lah ada ke Medan gitu. Belum lagi meeting-meetingannya. Ya gitu-gitu. Jadi pas aku keluarga udah mulai berkurang, dan satu sisi pun aku udah mulai muak nih Oke. sama wedding gitu. Ah, Maksudnya ah. kayak ya nggak tahu Nah, ya Bang di Eki tuh kayak gini nih enaknya aku nih. personal nih. Aku Iya. personal udah kayak aduh kok gini-gini aja nih wedding, nggak ada yang bisa gini nih. Keluar dari zona nyaman suka kali nih, gitu-gitu. nggak ada yang bisa kukulik lagi gitu. Walaupun mungkin ya entah betul entah salah aku memutuskan itu Langkah gitu. abang ya? Iya. Mm-mm. Cuma saat itu aku mutusin udahlah kayaknya nggak enak nih. Nah, sampai di titik itulah aku kayaknya aku untuk video apa segala macam hobi aja lah gitu. Oke. Hobi sampai sekarang sih bisa dibilang masih kayak beberapa kali memang ada lah job-job yang memang ku ambil juga. Cuma nggak nyali aku. Oh ya udah kalau misalnya ada. Ya, gitu kalau kan. ada dan cocok waktunya dan nggak terlalu yang suntuk-suntuk kali, ayo. Gitu. Bang, tapi kalau misalnya lah kita bicara tentang ini bisnis abang udah aman. Abang mau berkarya. Abang yang pertama kali ini kita bicara tentang struktur untuk berkarya ya. Kita bukan bicara tentang karyanya gimana, tapi kita bicara tentang struktur karya. Yang paling pertama abang susun itu apa? Next apa? Mungkin kan ada sebagian orang yang aku nih pengen nih untuk membuat film.
atau aku pengen nih untuk membuat band segala macam. Pokoknya yang di industri musik, bukan industri kreatif lah bisa kita bilang. Strukturnya apa gitu? Yang menurut abang lah, ini tips dari abang ini maksudnya gini, bukan tips. Iya. Ini dari Kalau aku mau kayak gitu. Yes. Ya, yang pertama pasti tujuanku apa gitu. Pasarnya. Enggak, aku apa ya? Aku memposisikan diriku sebagai yang berkarya nih. Maksudnya gini, karya itu kalau menurut yang tadi kita cerita juga, karya itu butuh tiga faktor itu. Senimannya lah bisa kita bilang, atau tukang bikin karyanya, support system sama audiensnya lah. Oke. Gitu. Jadi aku selalu nyoba nggak keluar dari posisiku di tukang bikin nih. Gitu. Jadi memang kalaupun aku mau jalan, aku butuh support system juga yang bisa nantinya itu dalam bentuk materi. Enggak, support system dalam artian ya yang mikirin gimana cara ngejualnya. Kalau kita ngomongin industri nih, gimana supaya dapetin audiens yang pas. Jangan jauh-jauh lah, maksudnya kayak ketika aku misal di kopi nih, sebetulnya kurang lebih sama di kopi. Aku fokus untuk bikin produk yang bagus seharusnya nih, dan ini coba aku jalanin sih. Aku harus fokus bikin produk gitu, bikin minuman, bikin beans yang oke dari segi kualitas rasa dan lain-lain gitu kan. Tapi aku butuh support system kayak siapa nih yang jualan? Siapa yang buat? Yang buat apa namanya? Yang promoin gitu ya? Iya, cara promonya gimana? Maksudnya audiens yang mau ku capai itu audiens yang seperti apa? Cara supaya aku bisa dapetin audiens itu gimana gitu. Paham. Maksudnya, dan untuk di seni lah kita bilang di berkarya tadi, aku belum dapat Support system. Iya, belum dapat support system, istilah lingkungan lah yang betul-betul pas gitu, dan akunya sendiri belum siap memang. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang support system, kadang-kadang kita belum tahu tentang background si yang support system, tapi kita udah nge-reject kan. Kadang-kadang kayak gitu kan, karena mungkin background ada berbagai macam hal gitu yang bisa kita pikirin gitu. Nah, kebanyakan orang kayak gitu, Bang. Sebelum dia mendapatkan support system, tapi dia udah nge-reject duluan nih. Nge-reject duluan mulai dari skill dan segala macam. Dia tuh udah kayak ini kayaknya nggak bisa nih. Ini kayaknya nggak bisa nih. Tapi kan beda nih kalau misalnya dunia bisnis dan karya. Bukan masalah personal, nggak suka sama suka gitu kan. Nah, itu kayak mana ngatasinya, Bang? Iya, kalau aku itu kalau yang aku paling lebih sulit gitu. Bukan personal dalam artian apa ya, attitude atau apa gitu. Aku lebih ke cari yang memang satu cara berpikir aja gitu. Itu yang agak payah. Iya, sepemikiran. Maksudnya yang mau aku tuju nih, ya kau paham gitu. Skill enggak ya? Belum ya? Skill enggak. Skill tuh sepele kalau buat aku. Maksudnya pada akhirnya di seni ini enggak. Kok nggak butuh skill? Iya, enggak. Maksudnya enggak penting. Ya, yang penting kau mau. Yang penting dan belajar. Yang penting kau punya visi sih sebetulnya intinya. Maksudnya gini loh. Jadi aku sempat cerita sama ke bapak. Aku suka ini padahal sederhana dan lingkup kecil lah. Jadi pas aku sempat balik di BSD ada kebetulan Oscar Lolang triggernya main di satu tempat. Nama tempatnya aku lupa. Bersuaka kalau nggak salah tempat. Oscar Lolang tuh bapaknya juga film. Ya, film DOP kalau nggak salah. Bersuaka nama tempatnya. Dia kedai kopi. Cuma dia konsepnya di belakang rumah gitu, kayak gini lah, cuma lebih kecil. Jadi masuk lewat garasi, kayak mungkin ada pintu kayak gini. Depan jumpa bar. Nah, kanan sitting area kayak gini, outdoor, tapi lebih kecil dari ini. Jadi pas aku ke situ ada acara namanya baca karya. Motonya sedap kali aja. Aku suka kali sama motonya. Nggak pakai mic. Iya, kita nggak butuh mic untuk bisa didengar. Jadi konsep acaranya ya, kau mau bacakan apa di depan silakan, mau esai, pantun, mau ngomong juga nggak apa-apa. Iya, cuma sekedar cuap-cuap nggak suara. Cuma dia nggak pakai mic. Nggak pakai mic, nggak dikasih mic. Jadi orang fokus mendengarkan. Kalau ada yang ngomong ketahuan. Jadi kan segan kita mau ngomong kan. Mau nggak mau kita fokus untuk yang di depan nih. Iya benar. Dan itu maksudku support system gitu. Maksudnya nggak cuma sekedar bikinin acara, cuma dipikirin juga nih sebetulnya acara ini tujuannya kemana. Pada akhirnya termasuk karya ini mau kemana? Iya, maksudnya pada akhirnya ini karya bentuknya kayak gimana nih? Misalnya kayak tadi lah, ada yang baca puisi, ada yang baca pantun apa segala macam. Berarti kan
harapan yang ke depan dan ngebacain itu semua untuk didengar kan. Tujuan dia. Jangan cuman dia ngomong kita udah Iya. sekedar itu aja. Dan akhirnya konsep acara ini bikin konsep yang mendukung itu gitu, memaksa si audiens supaya Untuk mendengar. mendengar. Maksudku itu support system yang seperti itu sih yang kalau untuk skala kecil ya. Memungkinkan nggak Pak itu dibuat di sini Pak? Mungkin. Mungkin aja ya. Mungkin karena itu ya aku bilang tadi hal sederhana. Gini. Itu mungkin bisa dilakuin. Tapi dengan support system dan pemikiran kita yang sama. Itu maksudku bukan perkara skill, SDM apa segala macam, cuma cara berpikirnya. Iya. Kita juga nggak mungkin gitu. Aku sering bilang tuh zaman Sampurna sharing session apa segala macam ke kawan-kawan juga. Kita tuh belum pernah dapat venue yang pas. Penempatannya selalu yang coffee shop. coffee shop pun nggak yang tempat yang di dalam gitu, yang intim gitu. Maksudnya sharing session itu kan harus, kalau menurut aku harus ada keintiman di situ kan. Ini Atau buat seminar sekalian kan? ini di pinggir jalan, Iya. yang ada distraksi kereta lewat apa segala macem. Itu pengaruh pasti ke jalannya acara tadi, konsentrasi si audiens untuk dengerin apa yang dibilang kan. Kenapa Bang nggak mau ngelakuin baca karya itu di semalam? Belum Karena sih, itu tadi mungkin karena di pinggir jalan. Enggak lah, di jalan dalam kan bisa, di dalam bisa. Nah itulah aku nyoba. Gini, Bang Eki belum menemukan orang-orang di Binjai yang pemikiran seperti dia. Bilang tadi SDM. Bisa dibentuk ya. Nggak bisa, Bang. Bisa. Kalau didokterin terus bisa aja. Nggak Cuma ada uangnya. mungkin masalahnya gini, masalahnya cuma sebesar apa aja. Kalau ada pasti ada. Pasal kayak gitu di semua daerah pasti ada, aku yakin. Bang, gini Bang, aku ini orang yang sange berkarya, Bang. Abang tahu lah mungkin. Aku orang yang sange berkarya gitu. Aku yang bener-bener passionate ya dalam berkarya ya. Ini semua pemikiran aku nih. Aku Awi, bukan karena dia ada di sini nih. Ya kan? Ucup Dispe, Tenpeng. Itu memang orang-orang yang sange berkarya. Kalau misalnya nih ada satu premis lah, terus kita kembangin, itu bisa jadi karya. Tapi kita tuh nggak punya support system Ya. dari orang masyarakat Kota Binjai. Masyarakat nih ya. Kita kan berkarya ini kan Nah, itu ya. ruang. Kita butuh ruang dan kita butuh support system nih. Nah, yang perlu dibentuk support sistemnya. Support sistemnya bukan audiensnya ya. Audiens itu ngikutin. Maksudnya gini loh. Support system itu biar nyampe ke audiens. Maksudnya gini loh. Kadang makin kesini nggak tahu ya. Aku entah perasaanku aja. Aku setuju. Aku sempat nonton yang aku cerita tadi Om Leo itu. Dia ngomongin masalah esensi berkarya gitu. Dan masuk akal kali. Maksudku mungkin jangan-jangan itu salahnya gitu. Kenapa di sebuah daerah itu kurang berkembang secara apresiasi atau apa gitu. Karena dia bilang di situ ya esensi, misalnya ambil contoh lah, gambar Esensi nih, berkarya. menggambar nih. Ya sebetulnya fitrahnya, kalau kata dia fitrahnya itu menggambar cuma merekam sesuatu. Ada pohon, kau cantik kali nih pohon nih, pengenlah aku abadikan gitu lah. Biar bisa aku tengok-tengok lagi besok, digambar Berarti lah. bukan kayak Tenpeng ya. Nah, itu fitrahnya yang gue bilang tadi. Fitrah Mungkin berkarya. zaman dulu termasuk fotografi apa segala macam, mungkin yang bikin kamera pun cuma tujuannya awalnya cuma untuk supaya aku bisa motret, menangkap kamera, menangkap momen gitu. Bang, tapi kan ini aku bukan bertentangan, tapi aku memandang perspektif nih. Iya. Kadang-kadang kan kita butuh nih untuk menambah karya kita, kita butuh sesuatu karya kita yang komersial. Ya. Itu wajib tuh Wajib. menurut aku kan. Nah, tapi kalau misalnya kita balik ke fitrah berkesenian, kita nggak akan bisa mendapatkan sesuatu yang komersil. Ya. Karena kan jatuhnya kan itu idealisnya kita tuh. Ya. Sedangkan pasar belum tentu Hmm. bisa menerima idealisnya kita. Ya. Oke, ya kan? Bener ya? Bener ya? Sampai sini ya? Ya, Oke, betul. sebenarnya aku masih ngelawan sih, tapi Ya, coba. masih boleh Ya. lah. Oke. Aku tuh orang yang sah-sah aja nih. Sah-sah aja untuk aku orang yang sah-sah aja melihat orang yang berkarya terus dikomersilkan. Nah, tapi dia itu harus ada
sisi idealisnya. Oke, itu aku sependapat pendapat. Nah, kalau untuk komersil aku punya nih. Kalau untuk idealis jangan diganggu Berarti dong. dia punya dua tipe karya. Dua tipe karya. Satu idealis, satu komersil. Iya. Nah, kenapa dia bisa idealis? Mungkin dia udah cukup nih dalam berkarya. Kan idealis itu kan ideal. Kalau misalnya dia nggak ideal, ya nggak akan bisa idealis dia. Kalau aku pribadi gini aja, dia tetap idealis. Udah, dia buat aja dulu karya idealis dia untuk stop. Dia cuma butuh satu karya yang komersil. Begitu komersil naik, itu secara nggak sengaja karya dia yang idealis itu ngikut nanti. Tapi, ini udah idealis nih. Karya yang komersil, cuannya banyak nih. Oke. Idealisnya hilang. Itu yang maksudku Itu jadi dia hilang fitrahnya. Hilang. Nah, itu maksudku bergeser tadi, gini loh. Mungkin semua hal ya, mungkin semua hal kayak tadi gue bilang gambar, musik pun mungkin awalnya cuma ya fitrah musik nyusun nada, bikin musik gitu. Sebelum industri masuk, sebelum itu jadi industri kan. Nah, ketika ini udah mulai jadi industri, mungkin orang zaman dulu mikir, oh bisa nih gitu kan. Nah, itu bisa dia. nih. Bisa Nah, nih, enak nih nih. Bisa dicuan nggak? Bisa dicuankan. Muncullah ada pola ekonominya di situ. Tuh jadi Tapi itu sah-sah aja. sah, menurut itu sah. kamu. Tapi dia kan kehilangan idealisnya. Gini. Menurutku, Minum lu, boy. Minum lu, boy. Udah enak nih. Sah. Ini ada, boy. Setengah-setengah. Setengah-setengah kita. Biar sama tingginya. oke. Kurnianya ini. Cuma gini deh, maksudnya Gini, aku bisa buktikan karya yang idealis itu bisa jadi komersil yang sangat dahsyat. Contohnya, Club Project. Club Project itu mereka karyanya sangat idealis. Dulu awal-awal mereka kebentuk, mereka dibilang band mahal. Salah satu macam dibilang Pak Ferry, itu benar. ya, Band pertama yang mengusulkan Riders saat manggung cuma mereka. Band pertama. jadi dulu band lain tuh ya Belum apa ada. yang ada di panggung Apa yang pakai ada di panggung, Mai? yang request riders Riders itu dia. kabinetnya headnya pakai apa ini pakai Mereka apa. ngelawan pasar. Pasarnya dulu band itu rock. Ada Edane, ada God Bless, ada macam-macam lah. Tiba-tiba keluar gadis malam Pop. ya. Tiba-tiba keluar pop. Iya, gadis malam. Karena mereka Gadis malam, basicnya Java Jive. Enggak, makanya ulang-ulang biar koreksi. Makanya ulang-ulang biar koreksi kan. Nah, itu. Jadi mereka masukkan ke label, ditawar sama label, nggak berani. Mereka harganya sekian. Itu pakai uangnya siapa? Apa yang main keyboard itu? Yofi, Yopi ya? Bukan Yopi. Kanunu. Ras mana? Kanunu. Siapa yang main keyboard? Kevin, Aprilio. Bagas. Bukan, Katon Lila. Ah, Katon. Ada lagi siapa? Adi ya kalau nggak salah. Ade. Enggak, Ade. Katon enggak main. Yang pakai Dedi Dukun itu. siapa Lilo namanya? lah Lilo. Iya, keyboardnya siapa, Boy? Yang kayak Dedi Dukun, Wi. Lilo ya? Oh, nggak tahu. Pokoknya Katon lah yang dia pramugara. Oke. Pakai uang dia dulu. Cuma itu susah memang. Nah, tapi gara-gara mereka idealis, karya mereka yang paling dahsyat pada saat itu. Cuma susah. Maksudnya gini. Kita mungkin kalau misalnya Clay itu kejauhan, Bang. Oke. Kita Sekarang, Ya, kalau sekarang, kita Nirvana aja lah. itu kejauhan juga. Kalau sekarang yang pantas itu Pamungkas. Itu karya yang idealis menurutku. Aku nggak tahu. Cuman karena pas dengan pasarnya. Nggak tahu. Dan dia juga buat lagu itu lama, Pamungkas. Kalau Radiohead Ya, kejauhan juga sebenarnya kan. Tapi enggak lah. Bisa. Radiohead itu pasar yang nemuin Radiohead, bukan Radiohead yang ngasih pasar. Ya, berarti kan benar idealis. Benar kan, Wi? Pada awalnya album pertama dia ditemui ya Pak. Ditemui. Iya, ditemui. Dia ditemui Jadi- pasar, bukan dia Jadi, nyari pasar. Aku bilang, Nah. kalau misalnya kalian berkarya idealis tanpa memikirkan komersil, lambat laun. Kalau macam di Bang Pak kita di esensinya itu masih terus, masih konsisten, pasti ada tuh momen yang menemukan mereka. Oh ini keren nih. Nah, Setuju. cuma kan itu. Setuju, Maksud Bang. Anja kan setuju aku. Cuma selama kau jalanin idealisme ini, Mau berapa lama gitu? mau makan apa? Masalahnya kan itu kan, Ja. Itu yang ku bilang, ya coba ganti cara berpikirnya. Kalau mau idealis nih, Oke. ganti cara berpikirnya, kau nyari duit untuk berkarya gitu. Sekarang gini Itu lah, aku setuju. yang ku bilang esensi tadi,
Bang, tapi kalau nyari duit untuk berkarya, Bang. Orang kebanyakan kalau udah banyak duit nggak mau berkarya, Bang. Ya, Berarti ya dia bukan bukan, seniman. ya bukan seniman, ujungnya itu aja lah. Berarti Enggak, bukan intinya seniman. gini loh, maksudnya gini. Kan tujuan kita ngomongin musik nih ya. Tujuan bermusik kan mungkin makin kesini karena udah industri nih. Mungkin banyak nih selain tujuan utama yang tadi itu yang kita bahas. Mau terkenal, mau kaya. Udah misalnya. beda, udah bergeser. Ada tujuan lain gitu. Selain bikin musik. Dia mau main musik karena pengen terkenal. Ya banyak lah. Kalau nanya misalnya anak-anak SMP gitu misalnya bawa main, kok ngapain mau ngeband nih, mau apa? Pengen Mau kayak jadi Nirvana gitu. Iya, pengen kayak Nirvana. Aku kira gampang Nah, itu kan anjing. berarti kan jatuhnya gini loh. Berarti dia udah agak bergeser nih. Dia bukan untuk bikin musik atau nyusun nada yang enak dan disebarkan ke orang gitu. Cuma dia punya satu patokan yang ya Nirvana mungkin dari segi terkenalnya, dari segi kerennya atau apa gitu. Kita bisa harus sama selera musik lah. Oke. Selera musik Bang Al, Bang Eki dan aku berbeda nih. Ya. Abang mungkin progresif, Agresif. agresif kayak garasi. Gue juga mau nyamper nggak apa-apa. Agresif trends tuh. Mau ngapain agresif? Melukis loh ya. Hilang, tutup ya Pak. Nih, Bang Al progresif. Mungkin Bang Eki yang dikit-dikit ambience ya Bang ya. Ya. Iya kan? Blur, Radiohead, terus Tapi aku lebih ke Blur. Gorillaz, Weezer. Nah yang kayak gitu, aku nih beda nih. Aku hidup di zaman-zamannya kayak Awi bilang speaker first, The Sigit, masih anak-anak Indonesia itu ya dengarnya udah orientasinya udah anak band-band Indonesia juga bagus, nggak kalah sama band luar negeri. Nah, gimana caranya kita itu untuk Apa hantu? Aing yang- macan. Hantu yang keluar dari TV itu apa Aing namanya? macan. Sadako. Sadako. Anjing 2,5% tuh. 2,5%. Pakai lilin dia betul lah. Tengok. Solepati. Orang ini Solepati. Sinematik kok ya. Nah, kayak Oke. gitu. Beda nih. Nah, kita sekarang ini pasarnya yang mengikuti kita, mengikuti audiens, sedangkan kita berpatokan dengan idealis. Nggak relate dong. Bukan ideal, aku nggak ngebahas Iya, nggak, idealisme kita nggak, sih. bukan idealis nih, tapi Nggak. pengennya kita. Nah, tujuan kau stand up apalah? Tujuan aku stand up itu yang pertama untuk menghibur dong. Oke. Ya kan? Yang kedua untuk menyampaikan keresahan aku. Resah pun aku kalau nggak menghibur kayak mana kan? Nah, berarti kan nomor satu menghibur kan? Menghibur. Berarti ya memang harus disesuaikan hiburan orang itu tuh kayak mana gitu. Maksudnya misalnya ketika kau di SMA misalnya, ya aku pasti ngulik dong. Tapi kan bergeser kita nih bang. Hmm. Nggak sesuai dengan apa yang Iya. kita mau kan? Apakah kita bertahan dengan Ya tinggal pola masalah pikir- di-relatein sama yang keresahan kau aja maksudnya. Kalau misalnya kau ngejok tentang pernikahan di SMA pacaran, Nah, kan sama-sama tentang hubungan, relationship. misalnya gitu. Misalnya, ini bukan mau ngguruin. Ya, ya kan? Boleh sih. Cuma kau masih stand up? Masih. Tapi batal kan, gue males. Apa sih yang buat abang belum berani untuk berkarya? Aku mau fokus semalam mas, aku bilang itu balik lagi aku. Emang sampai betul-betul settle mungkin Nah, baru tapi aku kan mulai kita kan suatu. nggak bisa bertahan tentang hal itu bang. Kita sange untuk Iya, berkarya kan paham. ada kan. Cuma kalau aku pribadi sekarang udah harus sabar lah. lewat ya. Nah, kalau aku lebih ke sabar dulu lah gitu. Tahan dulu. Karena udah lama ya. Bang, tapi sampai kapan sih bang? Aku terakhir maksudnya kayak selingan sempat ngejain yang klip si Sanax. Sanax. Yuk, thank you WJ. Salam. Bikin klip Sanax. Aku mungkin beda lah ya pemikiran kita ya. Aku tuh memang nggak mau berbisnis untuk ngembangin karya, tapi ayolah kita bisa loh berbisnis melewati karya gitu. Bisa. Aku pengen kayak gitu udah. Buat aku itu lebih susah kalau buat aku pribadi ya. Makanya aku lebih milih sabar dan pakai cara aku gitu. Berarti kan abang
nggak ngelawan ego abang nih. Iya. Dan abang nggak berpatokan dengan orang Karena- gitu kan. Dan satu sisi aku lagi ngulik biji kopi nih. Cuan tergede abang berapa dalam berkarya? Ya, udah gede kali aku. Nggak mungkin lah. Serius. Cuan tergede abang dalam berkarya? Proyekanku atau aku pribadi? Enggak, yang pernah abang kerjain dan anjing masuk ini transfer Oh. besar kali. Itu kalau kerjaan, banyakan kerjaan dari Jakarta aja. Iya, berapa? Jakarta tuh kayak bersih tuh bisa tahun berapa tuh ya? Aku terakhir ke Sabang tuh, Mm-mm. TEDx. Itu 4.000 kalau nggak salah aku, 4.000 4,5 gitu. Pas tengah. Aku jadi apa? Program director gitulah yang kan kami live streaming. Ada TEDx itu event live streaming karena Sabang baru buat pertama kali TEDx Sabang. Jadi tim Jakarta tuh masih ikutan ngurusin itu. Abang dipanggil. Aku dipanggil karena dekat Oke. sama domisili aku. Heeh. Ya udah aku di situ main dan memang karena apa ya seru kali ya. Maksudnya pada akhirnya kayak duit bonus buat aku bonus kali lah. Iya, benar, Alhamdulillah kali karena kerjaannya itu seru. iya. Heeh. Itu sih yang bikin puasnya di situ karena memang kerjaannya enak gitu. Jadi pada akhirnya duit nggak terlalu jadi Berapa? 4,5. 4,5. 4,5. Oh, dapat untung aku. Jadi kan aku lupa. Pokoknya pertama udah dibeliin tiket maskapai A lah gitu. Harga tiketnya 1, pokoknya lumayan tinggi lah harga tiketnya. Ada Rupanya 2 penerbangan badai. sih cuman itu. Rupanya badai. Oke. Badai nggak terbang lah ini. Heeh. Jadi kami dikasih duit 300.000 nih. Untuk Aku biaya. di ini ya pokoknya kami sampai diinepin di hotel. Heeh. Diantar ke hotel nginap. Terus balik lagi besoknya nunggu lagi dikasih makan, ya dikasih duit juga. Rupanya betul-betul nggak jadi terbang. Pindahlah penerbangan. Heeh. Pindah penerbangan harganya lebih murah. Lumayan lah. Selisihnya lumayan. Jadi aku belum kerja udah menang banyak juga tuh. Iya, Udah iya, kayak "Ih, enak kali ya. Kusuk aku di Kuala Namu kusuk. Kusuk lah aku. Refleksi gini. Itu 2 hari aku di Kuala Namu tuh. Udah untung lah berarti ya. Dan seru, aku lumayan ngerasain keseruan tuh kayak apa? Lumayan jadi kayak tinggal di situ 2 hari gitu yang memang dari pagi nunggu sampai malam. Oh yang kayak apa kayak orang-orang Swiss itu lah ya, orang-orang gila yang nginapnya tinggal Dapat kawan baru. Iya. Sekamarnya random aja. Oh, Aku iya? kan sendirian tuh. Jadi dapatnya ya entah siapa. Cuai. Enggak lah. Oke ya. Kalau abang berapa bang cuan abang terbanyak dalam berkarya? Ngeband dulu. Pribadi, Iya. bukan grup ya. Bukan. Pribadi 5.000 lah paling banyak. 5.000. Aku buat musik untuk iklan produk rokok lah. Oh iya. Paling banyak itu dah 5.000. 5.000. Kok sendiri ya, tapi kalau Grup per grup atau berdua buatin lagu per AM. pernah sampai 25 nggak 25 dong. 25. Rata-rata kan jual putus di sana 25 25. Satu lagu. satu lagu. Itu aja. Kalau kau 6.000 pernah stand up. stand up ya. 6.000 di PLN. Ya kan? Itu memang sebesar. Cuma petok. Iya. Hah? Jumpa sama Andri Pahlawan. Betul. Kenal. Nah kan itu akhirnya jadinya seperti bonus ya. Bukan Iya. finalnya yang ke situ kan. Bukan kita berkarya, berseni karena cuannya. Aku aja nggak nyangka, tapi kan bukan itu tujuan pertama aku. Dan padahalnya dapat juga gitu. Akhirnya dapat Masalah aku nggak bisa konsisten aja sebetulnya. Banyak tanggung jawab lain gitulah. Masih belum bisa aku prioritasin itu gitu. Kalau aku misalnya nih aku bang, aku basic penyiar, stand up, MC dan segala macem. Kalau misalnya lah aku ngajak abang, bang aku mau beli kamera nih bang, ayo kita garap film sama-sama atau ayo garap proyekan sama-sama. Abang terima orangnya kayak gitu? Terima. Karena terima dia nggak kali. punya basic Iya, nih. terima kali lah. Tapi mau belajar. Mau belajar dong. Aku lebih seneng orang yang mau belajar, walaupun dia nggak tahu basic. Oh aku nggak lah bang, capek bang. Tapi itu yang lebih cepet ya daripada yang udah tahu basic nggak mau belajar. Kalau dia tahu basic,
dia pasti belajar. Itu lebih bagus lagi. Ada yang nggak tahu basic, nggak mau belajar. Yang penting punya aja dulu. Makanya aku carinya orang yang mau belajar. Balik lagi ke esensi kan. Sensi boy. Dia beli Boy. kamera buat apa? Boy, Si boy. Dia beli kamera buat apa? Tujuan kan? Intinya tujuan. dia suka nonton film dokumenter. Dia beli kamera untuk buat film dokumenter. Kalau memang niatnya buat film, pasti sebelum kejadian filmnya pasti tetap usaha sih dia. Aku mau beli kamera, Bang, rencananya. Cuman untuk foto-foto street. Hmm. Dan itu pasti nggak ada duitnya dong. Iya. Kau yakin? Yakin aku. Tapi bakal Tentu. dapat Apresiasi. Enggak apresiasi. Ya apresiasi. Enggak, itu momennya aja. Belum tentu. Iya, yang kau pastinya. bilang sekarang nggak laku, nanti bisa laku. Ya sama kayak kita bilang sekarang. Yang kayak gini nggak laku loh sekarang. Dulu. Sekarang kok jadi laku ya? Enak. Iya. TikTok. Dulu Marsanda dibilang gila jago-jago kayak gitu. Sekarang lari sekali TikTok. Ya kan nggak tahu. Aku nggak ngerti kalau itu aku. Itu aku takutnya dalam berkarya. Gini. Itu takutnya aku dalam berkarya, Bang. Selama ini kita nggak bisa ngikuti perkembangan kan. Kalau perkembangan tergantung dari asupan. Itu mempengaruhi. Sekarang yang Maksudnya lagi- asupan apa yang dia dengar, apa Iya, yang dia asupan. lihat. Kalau dari musik contohnya, yang sekarang nih lagi booming nih musiknya seperti ini. Cuman asupan aja. Itu yang bisa merubah dia. Makanya karyaku dulu waktu pertama kali aku buat lagu sama sekarang kan jauh. Aku sendiri yang menilai ini kenapa kok bisa berubah ya? Apa karena aku udah berdewasa diri atau karena asupan? Secara nggak langsung sebenarnya asupan itu kan dari bisnis yang sedang terjadi. Nah, masalah momen kalau kita ngomongin lagu. Ku contohkan lagu Alamat Palsu. Alamat Palsu itu kan kita pernah bahas tuh kan. Iya. Itu kan jauh sebelumnya di tahun 2000 berapa 2004 2009 apa berapa. Sudah diproduksi sama Akurama. Iya. Boomingnya di 2012 apa 11. Dan itu ya kan, cara booming sekarang tuh makin apa ya, makin random Instan, kali. instan. Enggak masalah instannya lah, aku nggak ngebahas Iya, yang betul. random. Random. Bisa dari Boomingnya dari Apa? TikTok, Iya, gitu. boomingnya dari kejahatan. banyak pilihan tadi, banyak. Jadi Abang nggak takut dengan hal itu? karena Daripada booming melalui karya sesusah ini. aku ke YouTube, paling ke YouTube kalau sekarang. YouTube apa? YouTube Mansur lah. Nah, itu sekarang mau coba jadi komedian sekarang ya. Aku serius sekali anak. Kayaknya progres selanjutnya itu Nja. Bisnisnya udah oke, semalam udah oke kan. Buat ini. Buat Dia apa? Dia filmnya udah terbit ya kan. Jadi komika dah besok. Nggak bisa. itu itu, Bang. Aku balik lagi ke ego aku. Aku membuat sesuatu itu pakai ego. Dan itu harus menurut aku. Supaya aku bisa memfilter orang-orang. Iya itu perlu kan, berarti kan. Perlu. Nah, Idealis, ego. Di kota ini agak susah. Nah, gini. egosentris. Aku buat radio nih. Kan nggak mungkin aku di radio aku ngomong anjing kan. Oke. Kontol segala macam. Tapi di radio online siapa yang larang? Ego aku. Pengen gitu ego dalam berkarya itu dikabulin kan. Ada aja gitu halangannya. Mulai Di dari radio SDM. online nggak boleh? Nggak boleh lah. Boleh sih, tapi SP2 mau. Pecat Berarti itu. apa ya bedanya TV, radio sama Nggak ada itu? lah bang, Kalau kan dibuat media live. bang. Kalau Koran dibuat kan nggak ada yang bilang kontol kan. Koran nggak ada yang bilang kontol. live. Sama lah Di kayak aku YouTube di... kok boleh, di Facebook, di Instagram. Ini boleh. bukan media. Ini bukan media. Bukan. Oh, Ini- Pak, fitrahnya media apa, Pak? Aduh. Media itu netral, itu intinya. Ya, setuju aku. Netral setuju. Media itu netral. Media itu netral. Netral dalam menyebarluaskan sesuatu lah. Nah, kalau misalnya aku bilang kontol, itu kan netral kan. Make sense kan? Netral pula.
nggak netral lah. Karena ada Lebih kata-kata ke yang lain. arah negatif dia. Iya, karena ada kata-kata yang lain Dia yang tidak jauh boleh lebih negatif, netral. tidak boleh positif. Nggak boleh, Net, netral. ya, misalnya nih netral nih. Ini negatif positif, segini boleh lah gitu. Berarti Maksudnya tidak boleh ada batas. terlalu positif. Dan nggak boleh Tidak boleh terlalu negatif. Enggak, aku terlalu positif nggak apa-apa. Isi ulang daya baterai. Kalau terlalu positif nggak apa-apa kan, Boy? Kita stay positif ya nih. Kita kaya karena positif. Nah. Jadi Cuma boleh? bisa, hah? Terlalu positif boleh? Boleh. Aku dalam artian apa ya? Positifnya dalam Gini. buka. Media itu bridgingnya negatif, beritanya positif. Beritanya positif, bridgingnya negatif. Karena orang lebih suka yang negatif. Karena netral mereka. Nah, betul kan kata Cica kata orang dulu. Nah. Pernah ngeliat clickbait kan? Isinya netral. Ada yang kisruh, judulnya netral. Itu media. Diseimbangkan ya. Diseimbangin. Berarti kan Facebook atau Instagram, YouTube itu termasuk media dong kalau bahasa kalian seperti itu. Medianya kita sendiri. Sebetulnya kayak media, ya itulah sosial media, bersosialisasi kita. Iya. Media untuk bersosialisasi di situ. Kita sendiri, itu tanggung jawab kita sendiri. Bukan tanggung jawab dari media. Kita yang punya media, mereka yang nyediain tempat. Support system. Support system, YouTube. YouTube tuh support system. Gitu. Pasarnya nggak tahu. Audiensnya. Mungkin bisa jadi. Tapi abang pengen audiensnya kayak mana, Bang? Aku nggak terlalu mikirin itu sih kalau aku sekarang. Apa yang mau aku buat aja udah. Tapi capek kan berkarya nothing tulus. Aku cuma resah nih ya, kayak semua orang pasti ada pelampiasan keresahan dia kan. Aku capek sih. Mediaku berkarya nothing itu tulus. gitu. Tapi kan kau mau juga nyampein keresahanmu. Iya, tapi untuk nothing tulus kayaknya enggak lagi lah gitu. Walaupun keresahan hatimu. Iya. Aku pun nggak maksa-paksa kali, cuma ketika dapet momennya dan kayak kemarin tuh masuk prosesnya cepet tuh kan. Apa? Sanak tuh. Ya, Iya. Sanak. Berapa hari tuh ya? Apa? Sanak. Minggu. Nggak nyampe 2 hari lah. 2 hari. Asu pun cepat kan? Syuting cuma berapa jam? Sejam ya? Syuting sejam. Ngekonsep Maksudnya, Asu juga cepat kan? Pada akhirnya aku gitu, ngakalinya ya sesimpel mungkin aja gitu dari segi produksi apa segala macem. Karena memang aku belum bisa prioritasin waktuku ke situ gitu. Jadi ya udah ngakalinya gimana caranya yang ada di otakku ini bisa sesimpel mungkin pengerjaannya. Yang buat abang berhenti berkarya apa sekarang? Belum sih, belum tahu aku. Belum tahu. Pasti tahu lah. Pencapaian lah. Enggak ada. Kalau pencap Enggak ada edar kayak. Ada. Apa? Berhenti itu apa? Serius dalam berkeluarga. ya. Astagfirullahaladzim. Enggak. Bisa, itu mesti balance dia. Masih lah. Atau Kalau abang- misalnya pasangan kita masih mendukung ya. Atau abang kurang apresiasi? Atau abang kurang apresiasi? Enggak, aku enggak. Enggak haus Aku enggak, atensi? enggak. Memang aku, Tapi kan kalau misalnya semakin tinggi atensi kan semakin. tapi aku senang ketika ada yang pas jumpa kayak Sanak kemarin, pas jumpa ada ngebahas. Itu abang yang buat ya gitu. Enggak, maksudnya ya pokoknya entah dari sisi apanya pokoknya ngebahas itulah. Nah, itu aku senang juga, senang kali lah kalau ada yang kayak gitu. Nah itu kadang. Ya kayak mana ya? Kalau anak sekarang mungkin Haus kalau anak-anak atensi. sekarang enggak, anak-anak sekarang mungkin itulah healing aku. Nah, gitu. Wah. Iya. Self-healing. Dengerin lagu Hindia aja udah sembuh kok. Secukupnya. Iya, nggak usah ke psikolog. Dengar membasuh. Kalau kami demam habis itu. Aku lebih ke situ. Maksudnya nggak terlalu banyak yang kupikirin yang lain ya. Kalau kata Doraemon kan, Doraemon apa Nobita yang ngomongnya? Berhentilah berpikir. Apa yang harus kita lakukan? Berhentilah berpikir. Itu yang kami lakukan.
Lebih baik tanpa pikiran. Udah tanpa pikiran barulah diisi sama yang positif-positif gitulah dia. Kosongkan dulu. Gitu. Iya, jadi di netral tadi. Ini dulu masukkan hal-hal positif. Aku pasti kaya. Nah, aku sekarang tiap pagi bangun nih, cermin dulu dah. Gitu-gitu. Cacing ya. Kamu masih bisa. Kamu Masih musisi. bisa. Kurangi mabuk. Kamu musisi. Kamu adalah musisi, kamu bisa hidup dari musik gitu. Gambar aja lah boy. Tapi itu, dan salah satunya yang bisa di... Tapi ada model yang kita bisa ngakali juga nih masalah ya beresensi tadi sama nyari cuan di satu bidang yang sama. Misalnya kayak Awi lah, ya kan? Dia kadang dia gambar sebagai seniman nih, kadang sebagai desainer. Itu dia yang ku bilang sama Nah, Imam. Ya. Itu yang ku bilang Iya. sama Imam. Jadi siapa bang drill seniman di Binjai nih? Awi, ku bilang. Awi bisa memposisikan gimana cara dia cari duit, Gimana caranya berseni? gimana caranya berseni. Nah itu kan pada Kalau mau mungkin- cari duit dia di Rasid, kalau Nah. misalnya berseni di Sanax. Iya kan, Wi? Tapi nyari duitnya nggak peduli, makanya Sanax yang kencang nih. Iya. Karena dia apa ya, Rasid sudah kehilangan jati dirinya kan. Makanya di Sanax mungkin. Belum jumpa tadi, ya kan Wi? Jumpa ada boy. Kenalannya belum. Iya. Dari melenceng dah ya. Melenceng dah ya. Aduh. Karena itu karena bubar jadinya. Enggak lah. Jadi, Mungkin lah. Nah kayak gitu bisa kan? Maksudnya dia tetap di bidang gambar nih misalnya. Iya itu aku bilang, Nah. real seniman itu Awi di Binjai ini. Tapi orang-orang yang gini ya, kita bicara tentang berkarya dan perubahan dia dalam berkarya nih. Aku mau bicarain slang. Ketika mereka lagi nggak sehat-sehat, bagus nggak lagu mereka? Aku Itu tipis ngaruh sih, slang aku tipis. Ngaruh nggak? Minggu. Oh iya, kita ganti. Aku tipis pengetahuanku tentang slang. Kita ganti. The Cure. Tipis ya, udah Tunggu. tipis aku. Nggak dalam-dalam kali. Virgon abang tau Virgon? Nah itu dia. Enggak. Surat Last Child. Oh, tunggu lu. Coba Indonesia aja. Itu lah, Last Child. Noah. Noah. Kenapa Noah? oke. Oh, enggak gini. Bukan Noah. Aku tahu. Tora Sudiro lah. Oke. Sebelum dia ketahuan ngobat, Pakai. make Dumolit sama dia yang sekarang. Ada nggak bedanya? Jangan kalau nengok Tora aku- Sudiro aku. Apa? Jangan nengok Tora Sudiro juga. Kalau aku Coba bilang ganti. perubahan dia bukan karena itu, perubahannya emang karena umur. Gini. Malas buka celana. Kayak di penjara, kontol, kayak di penjara. Gila rusak aja. Gini. Lewat bawah tuh ya? Rusak aja. Kayak awak dulu zaman SD. Biasa karena bola. Berbicara bola. Orang berkarya itu harus ada tekanan nggak? Susah lah. Kalau ada tekanan dia berkarya. Abang juga dulu berkarya karena ketekanan. Iya, pasti ada, pasti harus ada. Enggak, tekanan dalam arti gimana nih? Iya, tekanan dari apapun itu, dari keluarga, dari Oh, aku kehidupan. justru ya ada, itu ada, pasti ada. Bukan tekanan sih Kita maksudnya. jadi berkarya gitu, gara-gara tekanan. Oh, Percaya nggak gitu? Bisa sih, cuman kan bukan karya yang dia mau. Tapi itu Asupan juga karya sih. kan Iya, yang asupan diciptakan juga dia. sih, iya. iya, Iya. tetap kali ya. Asupan juga berarti. Iya. Itu tuh masuk support system nggak? Itu masuk. Anjing. Maksudnya lain sama support system yang sebelumnya kita Bahas. bahas ya. Ya, itu masuk Heeh. masuk support system ya. Iya. Keluarga tuh iyalah. Proses. Karena kan 1:10 sih. Ada seorang anak yang didukung orang tua dalam berkarya. Iya. Cuma Cuma banyak kata juga, orang-orang Tanjung banyak. Pura itu betul kata Nah. Cica.
Gila kok cicak. Betul semua dibilang. Iya kan? Ada nggak orang tua yang menentang anak dalam berkarya? Banyak. Banyak. 1/10. Yang mensetujui 1/10. 1/10 pasti. Yang support. Mensupport. Karena kan mulai dari orang tua juga nggak percaya kalau karya kita ini ngasilin duit kan. Ya. Orang-orang yang didukung karyanya itu karena anak orang kaya. Money. Iya kan? Nah, untuk orang-orang yang nggak punya power dalam finansial, keluarga, mereka ini berkarya ini hilang arah. Makanya mereka ini mau mendapatkan uang dari berkarya. Sedih sebenarnya. Iya kan? Nah, gimana kita supaya untuk merubah stereotip mereka itu? Itu yang susah sebenarnya. Karena orang-orang di daerah ya, Binjai termasuk daerah, Pakam segala macam itu daerah kan. Mereka itu jadi kayak lonte karya tau nggak? Melacur dulu. Melacur karya lah dan segala macam. Melacur karya. Itu sih menurut aku yang sedih sekarang dalam berkarya. Ya, karena Kan perut lapar. ya ini udah lama loh kita obrolin ya, maksudnya makin kesini perkara ekosistem kan berarti kan. iya, makin kesini makin Cuma aku udah aku lebih milih ngebangun ekosistem tuh dari kecil kali lah, sekecil-kecilnya. dulu abang bangun ekosistem. Aku pengen buat satu ekosistem, cuma Ini aku bahas kelas jauh apa? nggak apa-apa lah, Ikan. kenapa? Nggak apa-apa lah, kenapa? Ah. Tapi abang dulu bangun ekosistem kelas jauh nih. Nah, Itu kendalanya SDM kah? Support system? enggak. Itu Support memang system oke gue rasa. memang esensinya ya itu balik lagi bergeser gitu. Dia buat kelas jauh ini awalnya tujuannya Lain. sama yang sekarang beda. Beda. Udah beda arah. Kenapa Itu pas masih zamanku juga, bukan Kenapa? sekarang. Dari pas masih Iya, pas masih masih aku zaman masih masih jalanin itu udah mulai melenceng memang. Kenapa bergeser? Komunikasi kan sama support sistemnya udah melenceng. Memang kaminya nggak bisa ini aja sih sebetulnya. Ya kan, Nggak Boy? bisa nyatu ya. Nggak bisa Bisa satu misi. gas-gas aja gitu. Ya nggak satu visi kan. Berarti kan melenceng dari arah tujuan si support system sama senimannya. Nggak pas komunikasinya. Makanya aku lebih mikir daripada kayak gitu bagus. Ya kecil kali aja dulu. Kecil kali Kecil sama-sama. tapi nggak kenal orang Nanti nanti. ya makanya apa ya? Kalau langsung besar aku kayaknya nggak percaya aku Kunja kalau Abang pengen jadi Iwake apa yang lek nah? Hah? Gitu dia pilihannya. Iya nggak? Dia mungkin mau gini. Iwake dikenal dengan lagunya, yang lek dikenal dengan kontroversinya. Tapi sama rapper nih, Dan sama-sama terkenal. sama-sama terkenal, Sama-sama cuan. sama-sama cuan. So, nggak Tapi masalah dong berarti. beda visi misi. ya Ya nggak iya masalah. nggak kan? masalah. Maksudnya korelasinya sama yang tadi. Abang nih sekarang kolaborasi ngelihat yang lek dan Iwake kolaborasi. Mungkin nggak? Mungkin. Oh nggak mungkin. Kenapa? Beda visi misi. Ya. Anak zaman sekarang nih yang lek. Zaman Bang Eki, zaman aku, zaman Bang Al, Iwake. Kenapa jadi Iwake? Karena kita udah capek dengan jadi yang lek. Nah, untuk kita berdekatan dengan kaum yang lek, PR Ya. kali. Kita harus ngasih tahu culture hip hop. Kita harus ngasih tahu tentang musik hip hop itu kayak mana. Tato hip hop kayak mana. Kehidupan dunia malam hip hop dengan hip hopnya yang lek dan Iwake beda. Itu PR. Dan susah untuk menyatukan yang lek dan Iwake. Tapi bisa. Untuk di zaman sekarang ini. Tapi bisa. Bisa, tapi mukjizat lah. Dan SDM zaman sekarang ini SDM-nya Iwake bukan SDM-nya SDM yang sekarang ini SDM yang lek bukan Iwake. Iwake udah tak kemana-mana nih. Nah gitu gimana bang? Kayak mana cara menyatukan ibaratnya nih analoginya yang lek dan Iwake? Karena kita sekarang berada di dunia kayak gitu nih. Kalau aku Apa gini abang loh. mencari Nah, kaum Iwake? aku pasti gitu. Maksudnya ketika aku nggak cocok nih cara aku nih, ya aku lebih baik mundur.
gitu, maksudnya ngerti nggak? Aku memilih untuk tetap ya, Stay dengan Iwake. iya gitu, saya dengan Iwake sambil nunggu momen aja. Kalau Abang Mangal untuk menyatukan Yang Lek dan Iwake, Abang Enggak gini loh, mencari ketika kaum kita Iwake nggak apa cocok, Yang Lek? kita nggak cocok dengan perkembangan zaman kalau aku ya, dalam bentuk apapun di zaman sekarang yang kita nggak cocok, ya aku lebih memilih untuk ya udah, memilih untuk nggak ngikutin dan tetap ngulik yang mau aku kulik walaupun itu entah tahun berapa gitu. Makanya aku salut sama Om Leo. Nah, Dia ngundang Rhoma Irama, tapi penontonnya anak muda. Nah, Itu kan kaum Yang Lek dan kaum Iwake. ya. Dia ngundang Ebit GAD. Kenapa dia bisa menyatukan isi kepala anak ibu kota dengan kita yang daerah ini gitu, yang nggak punya power? Kasihan kan sebenarnya. Berarti kita jauh lebih mundur kali ke belakang daripada anak-anak ibu kota kan? Atau anak ibu kota yang mundur, kita yang terlalu maju. Maju kali kalian gitu. Apa? Maju kali, bukan terlalu Iya. maju kali. Kalian teknologi kali ya. Masih dengar Rhoma Irama kalian, gila kalian, Boy Pablo lah gitu ya kan. Rex Orange Country lah, Segara Daftar Seks. Masa kalian denger Ebit GAD? Ya itulah yang Kan nggak boleh disamain ya. Lain lubuk kan lain ikan. memang. Ibu kota dan ini loh, Bang. Iya. Cuma mungkin Sedangkan di ibu kita- kota ada juga yang model kayak gini gitu loh, maksudku. Maksudnya memang Om Leo-nya aja yang memang luar biasa ini gitu. Memang Kenapa Om Leo bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? kita belum mulai aja. Dia berapa tahun karaokean itu? 2003. Awal 2000-an. Kenapa 2003. kita nggak mulai ya? 2003 kan? Kenapa kita nggak Itu yang mulai? aku bilang, kadang aku nyesel aku nggak mulai dari dulu gitu. Pernah aku ke trigger satu aja. Ini masalah band malah. Yang udah lama kali aku nggak mikirin nih masalah band. Lagi waktu itu dengan punk ya, Bo ya? Dengan punk aja kan? Terus aku searching lah band punk Cook Jepang. Sparer ya? Cook Enggak, Sparer gitu-gitu aku lah? waktu itu momennya tuh high standard sama bandnya, band Jepang. Oke. Band punk Jepang. Rupanya sampai sekarang masih main. Masih ada klip barunya, aku kayak Kayak Lara Encil sekarang lah ya? kayak yang ih ini kok aku berhenti ya orang ini Iya. aja, maksudnya walaupun Konsisten. nggak terlalu nampak kali, cuma tetap ada dan keren kali gitu. Ih, itu sama kejadiannya kayak Arctic Monkeys. Aku dengar Arctic Monkeys. Kenapa aku dengar Mardibem, Party One Anthem. Nah, kenapa aku nggak dengerin Hotel kan? Album baru dia gitu. Orang dia nggak berhenti, kenapa aku berhenti ya? Cuma untuk jadi penikmat Iya. aja. Ya kan? Baik lagi konsisten. Iya, kayak Om Leo 2003. Dia mulai naik pas 2000 berapa ya? Belasan kan? Kadang-kadang pun penikmat nggak konsisten, Bang. Enggak, kita nih nyalahin penikmat lah. Bukan kita nyalahin diri kita sendiri. Penikmat pernah konsisten nggak dengan apa yang dinikmati Kalau dia? itu yang kau bilang berarti tergantung medianya lah. Medianya yang Tapi menyuguhkan kan. nggak konsisten pun, tapi selalu ada kalau aku yakin. Karena penikmat itu gampang kali bilang nggak enak. Iya. Tinggal masalah apa ya, puas nggak puasnya sih, maksudnya kayak penikmatnya pun cuma 5 orang misalnya, tapi kalau kita ngerasa puas dengan itu ya udah sih gitu. Ngerti nggak maksud gue? Gini, Kayak kita Bang. udah ngasih yang terbaik nih. Gini, Bang. Kalau seandainya lah nih, Blur nggak bawain Coffee and TV, penonton marah nggak? Marah lah mungkin. Marah kan? Nah, ini kejadiannya sekarang nih. Orang itu, penonton nggak bisa memaklumi orang-orang dalam berkarya. Rocker-rocker saja diludahi kan, masuk label, padahal butuh makan. Gitu. Ya. Sebenarnya orang berhenti berkarya itu karena penikmatnya, Bang. Bukan karena kitanya. Penikmatnya udah nggak nikmatin kita lagi, udah. Aku enggak sih. Maksudnya aku tetap kayak belum tahu ya, aku belum nyampe level yang aku pasti selalu nganggap belajar sih, maksudnya kayak aku tetap nggak ninggalin itu gitu. Nggak berhenti ya. Iya, maksudnya
apapun ceritanya yang bikin ini pasti aku ada yang becal ya. Yang aduh. Exhausted. Mau ngomong apa, boy? Nggak ada yang putih, boy. Putih ya. Tadi sampai mana? Lupa. Tadi sampai mana? Kok biasa ingat ya? Apa? Sampai mana tadi? Biasa ingat tuh. Berhenti. Aku enggak sih. Berhenti. Aku enggak sih. Kau tetap lanjut. Iya. Sampai saat ini aku masih berpikir tetap lanjut. Maksudnya memang belum tahu aku yang bisa mutusin aku berhenti itu apa gitu. Gila diulang. Iya udah ini loh. Ini udah. Looping ah. Abang termasuk egois dalam berkarya. Lumayan. Seegois apa? Cuma bisa kompromi. Maksudnya aku memposisikan. Biasanya aku kalau egois kalau memang yang lagi suul kali aku gitu. Maksudnya aku punya yang pengen ku buat, ada yang mau bantu. Abang pengen berkarya yang kayak mana sekarang? Berkarya dalam bentuk apa? Video yang pasti. Cuma bentuk videonya. Film. Nah, itu yang belum kuputuskan. Kenapa belum mau memutuskan? Iya. Gampang ya. Karena abang takut sama SDM ya? Iya, dia nggak percaya SDM-nya ini. Enggak. Masih segen. Sama? Enggak gini loh, aku pun takutnya aku nggak mau memulai di waktu yang salah sih. Ini aku masih udah berapa kali aku bilang ini aku masih fokus ke nyari duit dulu. Nanti balik lagi Bapak bilang tadi, kenapa nggak dari dulu kulakukannya? Ada kesempatan mau ngelakukan? Belum ada kesempatannya. Bang, abang kok misalnya untuk membangun satu proyek kan abang lah, misal film lah. Abang udah tahu orang-orangnya di Binjai ini? Beberapa udah ada. Pasti orang dekat juga lah yang ku ajak. Ah, kenapa kita nggak mau keluar dari circle itu? Bukan gitu, maksudnya ya yang ku bilang tadi ada proses kita match gitu sama orang kan. Kenapa kita nggak berani Nah, ngajak itulah sama Tinder orang? match kan instan kali kan. Iya. Nah, sedangkan kalau aslinya tuh harusnya kan memang kita butuh waktu yang lumayan panjang sampai match nih. Tapi kita Itu dia, maksudnya itu proses tadi ya. Maksudnya kayak aku masih ngelakuin itu gitu. Aku masih kayak aku nggak mau, aku sabar aja sampai semuanya match gitu. Nggak sekedar SDM-nya ya. gimana dari aku. caranya untuk kita nge-match karena pemikiran kita sama pemikiran orangnya? Bukan Sedangkan kita orientasi kita nggak ke materi, mereka ke materi. Nah itu susahnya nge-matchnya. Ya, Berarti nge-match-nya materi dulu nih. Materi apa enggak? Kalau enggak ya udah match-kan dulu. Kadang ada yang matchnya tidak seputar materi, tapi lama-kelamaan Materi. lo kita kok nggak match secara materi ya gitu. Nah, Bang, abang itu memang harus cari orang yang tidak penting dengan finansial, tapi penting dengan karya. Udah gitu aja. Cari iwake-nya aja langsung. Gak usah cari orang yang like. aku sih kayak Iya mungkin kan? kalau sekarang Kayak ini kita ya. bicarain, Bang. Aku kalau sekarang ini lebih ke kalau di situ ya ngomongin masalah karya apa segala macam lebih ke nyoba jadi ini aja sih, maksudnya kayak ngasih tempat buat sharing gitu loh. Saat ini ya. Nanti Sistem. tapi Ngasih tempat untuk sharing. Sekarang ini ngasih tempat untuk sharing. tapi itu Cari kadang duitnya tempat lain. tapi kadang gini, kadang dari kita ngelakuin itu mulai dapet nih yang bisa nih kayaknya diajak gitu loh. Kalau aku membuat sesuatu Berarti dia ngetesnya skill dulu. nggak skill, aku lebih ke cara berpikir, Pak Al. Pola. Iya, Udah nemu nggak, Bang? udah ada beberapa yang secara cara berpikirnya aku udah cocok lah, walaupun nggak sama nih, nggak mungkin sama aja. Cuman masih cocok gitu, masih match tadi. Lebih ke situ sih. Kadang aku geram gitu kalau misalnya bukan geram sih, tapi kayak malesin gitu kalau udah orang berkawan with benefits. Aku berkawan sama Anjani dapat apa ya? Aku berkawan sama Bang Eki dapat apa ya gitu. Nah, itu aku yang kesel ya sama orang-orang sekarang ini gitu. Tapi yang gitu-gitu bakal apa ya? Iya, nggak long last sih yang gitu-gitu.
Nggak Kalau di get pengalaman, along ya. kalau di pengalaman aku ya. Nggak lama deh, nggak bertahan lama ya. Tapi dia bisa bertahan lama dengan yang lain gitu. Kenapa sama kita nggak bertahan lama gitu? Kenapa dia nggak bisa mengalah dengan dirinya sendiri? Kalau aku mau Kita cari duit, sama-sama nggak bisa mengalah. Masalahnya itu. aku mau cari duit tempat lain nih. Tapi kalau untuk mencari karya di sini nih, nah gitu. Nggak bisa juga lah digituin. Karena gini bang, aku kalau untuk mau cari duit itu nggak dari komunitas kan. Iya. Kalau misalnya aku mau cari duit, aku harus stand up di korporat. Iya. Kadang ada yang mau cari duit di komunitas. Ya itulah tadi. Maksudnya, Nah, itu sulitnya. Dan ini makanya dari kuncinya tujuan sih. Tujuan kok stand up tadi tujuannya ngapain? Itu aja sih, Jak. Kalau konsisten dengan tujuan yang bagus, pasti bagus sih. Yakin aku. tapi ada juga sih anak-anak stand up tujuan untuk masuk TV sampai sekarang nggak masuk TV gitu. Iya kan? Dan ketika masuk TV dia mau ngapain? Iya, kadang nggak tahu. Karena tujuan dia udah Tercapai. itu tadi ada batasnya. Ah iya, udah tercapai. Kalau menghibur kan nggak ada batasnya berarti ya. Itu maksud tuh kalau kita megang itunya tadi memang nggak puas-puas pasti kita. Iya sih, aku dari dulu memang masuk stand up ini untuk menghibur orang, bukan untuk stand up orientasinya. Karena senior-senior dulu mengharamkan orang yang masuk stand up untuk masuk TV. Masuk radio. Memang offline lah, memang offline. Kayak- Stand up itu offline lah ya. Offline, kok menghibur gitu. Kayak kita sih yang kurang tegas sama orang-orang yang di sekitar kita. Masalahnya itu sah gitu. Maksudnya Kita kurang tegas mungkin bang. Mungkin kita gini, kayak sekali-sekali kita tuh harus ngomong gini. Kau tuh nggak jago loh, Wak, gitu. Kau itu belum banyak loh skillmu. Tapi kenapa kau mau cari duit dari karyamu? aku sih Nggak, kita butuh yang kayak Aku gitu nggak- nggak? Kita butuh orang yang kayak gitu nggak sebenarnya? Jangan kita yang appreciate gitu loh bang. Toxic positif itu bahaya kali loh gitu. tapi pasti ada penikmatnya kalau menurut aku. Tetap ada aja. Nggak bisa Maksudnya disalahkan maksudnya. maksudku ketika yang gue bilang tadi ketika kita nggak cocok ya udah. Mundur aja ya. Iya. Tapi pengen Kok nggak? jalanin sesuai yang cocok sama aku aja gitu. Tapi pengen nggak ngomong ke orang kalau karyaku jelek loh, Wak, gitu. Aku sih nggak pernah pengen. Hmm, Aku lebih milih ya kalau nggak cocok sama aku, abang nggak akan nonton. iya. Mundur aja. Tapi dia bertahan dengan itu gitu. Pengen gitu, gitu kata lo, ngerti nggak? Hah? Aku, udahlah Wak gini gitu. Nggak bagus loh karyamu gitu. Aku nganggap aku orang awam ya, bukan aku nganggap iya. aku sebagai pemerhati gitu. Aku orang awam juga nggak nikmatin karyamu loh gitu. Tapi harusnya yang kayak gitu sih, supaya orang itu mau belajar gitu, nggak kepalanya uang aja gitu dalam berkarya. Coba mau belajar lagi aku gitu. mungkin lebih mau bilang cara dia, bukan karya dia sih. Itu yang maksudnya. Mungkin yang bisa aku ajak ngobrol masalah itunya. cara dia Cara cara dia untuk- berkarya, cara dia ini segala macam. Tapi kalau untuk Jelek karyanya, iya itu aku nggak terlalu jadi ini aku sih. Bang, tapi kan mungkin kalau misalnya abang ngomong sadar dia bang. Apa nih? Aku yang ngomong dia sadar mungkin. Kalau ada yang dipercaya dia dan diguruin dia sadar mungkin. Selama ini nggak sadar gitu. Ini kita bicara tentang karya seseorang ya, bukan kita offense ke seseorang, enggak. Aku nggak ada ngoffense juga, aku nggak ada nyerang seseorang Aku juga. nggak pernah mau ngedirect orang untuk ngebelokin karyanya sih, maksudnya secara langsung gitu. Aku cuma, ya itu yang gue bilang tadi, aku lebih milih untuk ngasih masukan caranya nih, maksudnya prosesnya nih. Yang mungkin yang bakal aku bahas proses dia, bukan hasilnya. Aku lebih ke situ, aku lebih lebih suka ngebahas itunya. Karena nggak bisa, Bang baik kali dalam menilai ya. bukan, gini Iya loh. bang, iya bang. Selera orang nggak bisa dipaksa ya. Aku tuh kalau misalnya ada orang nge-cover di YouTube jelek, aku komen jelek, aku bilang. Karena aku punya standar sendiri dan itu hak aku dong. Iya. Tapi abang kenapa abang bisa ngambil tengah-tengahnya gitu? Sedangkan abang bohongin diri abang sendiri pasti. Bohongnya apa? Iyalah. Oh ya, aku nggak suka ya bilang nggak suka pasti. Jelek Gitu. bilang jelek. Nggak.
Gimana ya? Aku nggak menilai itu dengan bagus atau jelek sih, Ja. Aku pengen Bukan berpikir, seleranya gitu. Iya, aku lebih ke aku pengen berpikir kayak Bang Eki. ketika aku nggak ngerti, ya maksudnya mungkin kan karena ketidakngertian aku nih. Misalnya musik lah, ada satu jenis musik yang aku nggak suka. Mungkin karena aku nggak paham nih musik ini, ngerti nggak? Salah nggak aku ya kayak gitu nilai? Iya, kayak mana? Jelek, Iya. bagus. Salah nggak ya? Atau aku berpikir netral kayak Bang Eki gitu dalam melihat suatu karya? Iya, kau jadi diri kau aja lah. Iya, ya sebetulnya nggak ada yang salah. Cuma aku lebih ke situ, maksudnya, Tapi aku nggak gede-gede lah kayak gitu, Bang. hah? Tujuanku nggak gede ya. Bukan gede, aku berpikirnya gitu. Oh, Kenapa aku harus mematokkan jelek sama enggaknya gitu? Kenapa aku nggak bisa berpikir kayak Bang Eki gitu? Iya kan? Iya nggak? Nyampe nggak? Hah? aduh. Nggak salah juga sebenarnya. Sebenarnya gini. Itu salah, Bang. Gini. Jelek sama enggak itu salah. Iya, tapi harus ada orang kayak gitu kalau untuk mencapai standar. Dan Harus itu ada. dan itu bukan porsiku, itulah intinya. 10 orang kayak aku, satu kayak orang Bang Eki. Band itu bubar, Bang. Nggak juga. Ada band yang kayak gitu. Banyak dibenci orang. Apa? Kau kan band. Gedenya sekarang, Bang. Iya, kalau kita bandingkan skala global ya. 1:10. Kayak Tapi mereka Abang tetap bertahan. nggak gini. Abang pernah nggak menilai suatu karya jelek sama enggak? Jelek sama bagus. Abang pernah nggak berpikir kayak Bang Eki? Jelek sama bagus. Iya. Jelek sama bagus enggak sih, tapi berskill apa enggak sering. Kenapa kita nggak berpikir kayak Bang Eki? Salahnya dari kita, nggak Tapi orang yang emang karya. ngejudge sih. Maksudnya Nggak, salahnya kayak gini. salahnya dari kita loh, Bang. Kenapa orang berhenti berkarya? Oh, Kalau karena orang- maksudnya tadi itu masalah jelek bagusnya Kalau tadi. dibilangin jelek, dia berhenti. Justru menurutku seniman kalau ada yang bilang karyanya jelek, dia pasti buat lagi. Siapa? Ya banyak loh. Enggak semua tapi kan, maksudnya tetap ada dua kemungkinan ketika Tapi ada yang berhenti kan, Bang? iya. Begitu dibilang karya jelek, Iya. berarti dia bukan seniman. Dia Kenapa buat- gitu? Dia buat karyanya demi orang. Dia kan buat di sini dulu. Dia puas, ya kalian dengarkan, silakan nikmati. Walaupun dia buatnya di sini, tapi dibilang orang jelek. Yes. Sakit hatinya. Sakit. Sakit, Kalau sakit, masalah Bang. sakit hati pasti sakit hati. Tapi kalau dia seniman, dibilang karyanya jelek, dia berhenti. Dia bukan seniman menurutku. Karena seniman awalnya dia berkarya bukan untuk orang. Aku belajar untuk Dia nyenengin diri dia dulu nih. aku belajar untuk Aku intinya kalau aku sebagai misalnya aku bikin sesuatu nih. Aku lebih fokus, lebih peduli sama yang siapa nih yang kena nih. appreciate aku nih. Ya dibanding yang enggak gitu. Aku lebih fokus ke situ. Aku belajar Ngapain untuk- aku mikirin yang nggak kena sama aku gitu. Bagus aku mikirin yang kena sama aku aja. aku belajar kayak Bang Eki gitu maksudnya. Coba nggak usah kau bilang jelek sama bagusnya. Tapi coba kau cari kata-kata yang lain gitu. Dan aku belum Kalau dapat aku sampai selalu kurang sekarang. cocok. Bahasaku selalu kurang cocok. Kalau aku sih belum, bukan selera aku. Gitu kan. Bukan selera aku. Bisa kalian ya? Ya bisa lah. Kan banyak pilihan. Nih, sering kali minum dulu. Kan banyak pilihan. Banyak nih pilihannya. Ada satu yang nggak cocok. Masa kalian bohongi diri sendiri kalian Ya, sih? enggak lah, Dalam gini untuk aja. menilai. Kau makan di rumah Padang. Rumah Padang tuh semua di Dapat suguhan. aku, dapat anjing lah. Ada Dapat ada aku. rendang, Analogi ada ayam, dapat, ada analogi apa. dapat, analogi Kalau dapat. satu nggak enak terus kau bawa bilang sama ini nggak enak nih begini kan yang lain ada bang, tinggal makan yang lain. Analogi dapat. Ya, setuju aku. Pas. Pas. Cocok ya. Iya, itu aja. Apa yang harus aku lakukan ketika aku nggak bisa nikmatin karya yang nggak aku suka? Ya pindah. Nggak perlu dinikmatin. Apa yang harus aku lakukan gitu? Ciuman. Cari yang bisa biar nikmat. Cinta, cuman itu nakal tapi asik. Iya. Ya cari yang bikin kau puas lah. Kalau nggak Ngapain ada, stay di situ? pasti ada. Pasti ada lah. Kalau nggak ada, nggak mungkin. di kota ini nggak ada yang aku
Irgasm dan Aigasm. Ya, Pernah nggak di kalau nggak ada di kota ini, cari di kota lain. Tapi masa nggak ada sih di kota ini? Mungkin lah. cakep? Tapi nggak ada, masa nggak ada sih di kota ini? Cakep. Kota ini tuh kota Pekanbaru, cakep. Nah, aku lah kayak sempat pas Awi bikin apa Wi Polaris. Nah, aku kayak Pernah gitu. dibilang nggak enak? Bukan nggak enak, aku ada bagian ini kayaknya kalau dibuat kayak gini gimana ya? Goyang nggak kau? Wi? Dibilang gitu. Karena aku selalu senyum. Iya. Benar kan bilang. Abang goyang nggak kalau misalnya dibilang orang, kayaknya aku nggak cocok sih sama yang part ini. Nggak masalah kalau aku. Ya mungkin ada sedikit, aduh, maksudnya pastilah, itu pasti. Cuma nggak kupikirkan lagi pasti. Nah, makanya itu kan aku bilang pro kontra itu nggak jadi patokan dia tetap berkarya atau enggak. Karena awalnya dia berkarya kan, menurutku pribadi, untuk nyenengin dia kan sendiri kan. Kayak Pak Eki bilang tadi, dia mau berkarya itu untuk dia sendiri dulu kan. Nggak makan tapi kita. Misi-misi kan. Nggak makan tapi. Makan aku dari kopi. Makanya perut kenyang dulu. Perut kenyang dulu baru Apa yang? berkarya. Lama lah tapi. Yang sibuk dengan hayalannya. Enggak, bahasa dia apa? Apa yang mana? Makmu dulu baru beradab. Ya, iya. Bayi Iyeng. Makmur dulu baru beradab. Iya. Itu kata-kata Iyeng. Jadi kalau nggak makmur, nggak beradab aja. Enggak, maksudnya ya mungkin dia udah di level yang yang penting aku ya itu tadi mungkin nyari duit untuk Perut dulu. untuk berkarya tadi. Maksudnya mungkin dia ada nggak tahu lah kita dia ada Mabuk, Wi? nggak ada satu misi Tipsi. sebetulnya. Cuma dia nunggu memang makmur dulu barulah Iya. Baru beradab. beradab tadi. Dengan kita ngejalanin misi kita kan kita jadi manusia yang beradab kan. Iya kan? Butuh nggak berkarya ada triggernya? Enggak sih kalau aku. Anjing, kok nggak pernah manggung nggak mabuk loh, Wi? Ya kalau itu iya. Itu trigger, Wi. Cuma kalau aku buat lagu aku sadar Bang Ja. Tapi kok mabuk kan? Harus ada trigger kan? Enggak biar lucu aja gitu deh catchy. Itulah triggernya kan dalam berkarya. Aku setuju, Bang. Setuju. Iya. Cuma Aku setuju. cuma nggak wajib. Setuju cuma nggak wajib. Aku Nah, wajib menurut aku aku. nggak. Wajib. Bukan dalam artian gini aja, nggak wajibnya tuh kadang kita sadar pun kalau peka tadi sila. Bisa ternikmati ya. Bukan kita dapet. Memang ya itu mungkin trigger tadi butuhnya kepekaannya lebih nih. Gini lah. Ya kan, kepekaannya lebih kalau pakai trigger. Queen. Hmm. Apa triggernya? Emo. Ya. Iya betul, itu betul. Itu betul. Itu betul. Tom York, apa triggernya? Mental. Iya. Efek rumah kaca, apa triggernya? Pemerintah. Dalam berkarya itu memang harus ada trigger, Bang. Kalau Oh, kita iya. hampa, Oh, ke arah situ. Iya. iya. Tadi kan kok bahas minum, termasuk minum ya. dan narkoba mungkin. Cuma menurut aku. nggak mesti melalui itu, nggak selalu melalui itu. Aku setuju itu bisa, cuma Tapi kalau keseluruhan oke. iya. Emang ada anak band yang nggak minum sama nggak narkoba? Ada. Siapa? Wali. Apa kita tahu? Apa coba? Apa, Bang? Band mana? Bersih. Straight edge. Hardcore. Aku nggak pakai apa-apa. Kaum straight edge. Straight edge. Wah, anjing. Iya, betul. Betul. Gak ada triggernya, gak ada triggernya. Triggernya dari hal lain kan pasti. Ngewek, Wi. Ngewek satu orang. Iya, ngewek dulu baru manggung kan? Kalau straight edge, iya anjing, bahas ada. Jadi Ngewek dulu, Wi. straight edge itu kalau menurut aku, ya ewek pun oke, tapi ewek ya. Nggak Ngentot. Ya ngentot, tapi ini tetap satu orang Bang Ja. Tapi kan mereka kan harus Tetap ngentot ritual, dulu. Tetap ritual. Ah. Ya triggernya yang lain berarti kan. Oh, berarti gini. Mau positif, seks kan positif. Iya. Berarti gini, ada beberapa memang yang Seks sekali kok ya. seks mesin ya, seks mesin. Aku love mesin boy. Brengsek sekali. Aku love mesin.
Love machine kalau aku. Iya. Iya, berarti berkarya itu memang seks, drugs, Iya, wajib. Sama- Tagline rock and roll. berarti rock and roll tuh nggak salah dalam berkarya, Bang. Sex, drugs, and alcohol kan. Alkohol. Nah tapi kan kalau kau hilangin drugs ya, kau bisa lebih banyak waktu buat seks. Tapi ketika kau drugs kau bakalan lebih lama dalam seks. Iya. Ketika kau alkohol, kau lebih bisa menjauh dari drugs, tapi nggak bisa menjauh dari seks. Betul kan, Wi? Iya betul lu. Berkesinambungan dia. Style lah. Bersinergi deh. Iya. Minggu depan Wiko sini bahas tentang rock and roll kita nih. Dan culture punk ya. Kayak mana rock and roll bisa merubah karya dan negara, Wi? Enggak, ada satu, bukan satu sih. Ada beberapa anak yang di sini nggak memahami gaya hidup itu, Bang. Maksudnya? Tapi gaya Pengen hidup hype. rock and roll tadi. pengen hype. Ya gaya rock and roll lah termasuk semua lah kalau untuk berkesenian gitu. Dan menurutku itu salah. Seni apa gitu? Enggak, kau mau ngapain gitu? Kok ke arah mana sekarang ini? Menu. Kok ke arah mana nih? Kok nggak nge-seks, kok nggak alkohol, kok nggak seks kan? Kok 2 kali seks Kok dah? nggak drugs, kok nggak drugs, kok nggak drugs, kok nggak drugs? Betul kok, Wi? Iya. Betul kok, Iya Wi? kan, betul kan. Enggak, kok mau ke arah mana nih lajangmu gitu kan? Iya, kan. Kalau nggak kena 3 itu ya. Kok mau ke arah mana lajangmu? Sekali, kan. Kita tiga-tiga udah ya, Wi? Tapi gitu Bang Ja. Jadi kebanyak itu perkara esensi tadi. Orang nggak tahu esensi yang rock and roll tadi. Tapi Berarti gaya hidup rock and roll betul menurutmu ya? betul. Dan sangat betul kan? Dan itu pelajaran loh. Pelajaran dalam berkarya kayaknya. Dalam agama salah. Jangan bicara tentang agama ini bicara tentang kultur. tapi kalau dalam kehidupan tuh benar. Benar, Iya, itu benar. Itulah hidup. Iya, dan bahasa sekarang tuh kayak Pak Eki bilang tadi, healing. Enggak. Berarti ada 3 healing sekarang. Iya. Drugs, alkohol, seks. Seks. Udah. Kau mau ngapain lagi? Ada satu lagi. Ibadah. Kalau aku mikirnya gini sih, kenapa anak sekarang nggak ada esensi? Karena nggak ada proses yang namanya rock and roll sih. Iya, iya. Betul, itu Iya kan? setuju. Ada proses. Ya kayak kita lah di zaman di atas aku di bawah aku. Zaman kita ya, Be. Iya, zaman kita Bang. Itu pasti anjing. Ngelewatin esensi rock and roll Iya, ya. esensi rock and roll. Siapa yang nggak dengerin rock and roll? Nggak mungkin kan? Minimal di Chuck Juters. Iya, minimal tuh. Maksimalnya slang. Iya, Udah parah kali itu, betul, Rock and betul. roll aja. Itu, jadi esensinya dalam kehidupan itu nggak ada ya dia. Kalau kau nggak tahu rock and roll, kau nggak tahu esensi. Aku kerucutkan lah berarti ya. Ah. Ya, manusia itu kalau ngelewatin seks, drugs, alkohol, udah nikmatin hidup lah ya. Udah pasti kan. Dan Dan- tahu esensi kan hidup yang tadi apa kan. Dan pasti cara berpikirnya beda, Wi. Itu dia. Itu yang susah kita cari sekarang. Iya ya. Iya. Orang yang bisa menganggap seks, alkohol dan drugs itu fine-fine aja. Nah, iya. Dia itu menggeser agama tuh. Tapi dia lebih fokus ke dunia ya kan. Iya, itu dia. Kita susah dapatin orang itu. Ya kita kan belajar dari esensi kehidupan nih, bukan esensi akhirat. Iya betul. Ya. Karena kita jalani sekarang ini kehidupan kan. Wi? Kehidupan, bukan akhirat. Filsafat kali saya. Itu dia. Kenapa anak sekarang nggak ada esensi ya? Dan aku berani jamin di bawah tahun 97 udah nggak ada esensi lagi. Tapi Malah ini, tambah Be, terus ya. maksudnya masalah esensi, apa maksudnya kayak rock and roll itu kan Esensi orang udah berbeda mungkin Wi sekarang. enggak, karena proses tadi maksudnya Ah, mungkin itu proses. iya, rock and roll salah satu pilihan proses aja gitu. Gini loh, untuk aku jadi anja nggak mungkin kan, karena aku masih awi yang jalani hidup awi gitu. Aku harus hidup kayak gayanya anja, baru bisa tahu nih rasa jadi anja. Tapi sekarang ada orang yang pengen jadi awi. Itu salah. Ada yang pengen jadi anja. Iya itu. Tapi dia. nggak ngelewatin proses anja dan awi. Itu Nah. dia esensinya nggak ada kan. Tuh loh. Seru kan? Tapi sah-sah aja kan.
Sah. Tapi salah. Bukan salah, lebih tepatnya. Keliru. Iya, itu dia. Mau ditata hele ya? Iya, lebih Tipis ke ya, keliru, tipis ya. tipis. Jadi dek ngawang kehidupannya. Jadi sebenarnya gini, adik ini mau kemana? Iya, gitu. iya. Kalau kau mau arahnya sini, biar abang ajar. Iya. kan? Tapi kok ke arah sana kayak udah jauh kali Iya, udah nih. jauh, nggak bisa. Nggak boleh berenang abang ya. Iya kan? Itu dia. Adik belum pernah nengok orang DU ya. Adik belum pernah nengok orang putus sekolah, gitu-gitu. Itu dia. Makanya dia bahas rock and roll tapi nggak ada esensinya karena itu. Dia bahas tentang rock and roll tapi minumnya Redler kan. Iya, rasa jeruk. Jeruk. Gitu. Lemon. Iya benar. Itu dia. Dia belum ngelewatin proses. Anak zaman sekarang tuh nggak ngerjain proses. Iya, betul. Karena instan, Pak. Untuk kesimpulan, Banyak orang yang nggak jujur sih dalam berkarya. banyak orang nggak jujur. Kalau yang mau idealis saja gitu, nggak usah mikirkan cuan atau nggak usah mikirkan kayak Bang Eki. Hobi yang dibiayain dengan bisnis dulu hobinya. Jalanin aja. Banyak orang yang nggak jujur sih. Baik. Kalau aku ya itu tadi yang mau aku sampein. Cobalah, maksudnya buat aku hasil nomor 2 lah. Apapun yang kita kerjain ya. Aku lebih Buat aja dulu gitu. enggak prosesnya proses itu harus dipikirin lah betul-betul. Ya misal kayak mau buat film pendek atau apa ya memang harus ngelewatin proses penulisan skenario atau segala macem sampai editing terakhir. Yang lewatin proses. Kalau bisa proses yang memang udah maksudnya bisa dibilang ya baku lah gitu, memang ya semua yang profesional di bidang itu memang melakukan itu gitu. Ya kita jalanin juga gitu. Jangan, maksudnya gini, kadang kan orang kita indie nih apa segala macam gitu kan. Itu tetap perlu kalau menurut aku. Indie itu kan cara kita aja, cara kita bergerak kan kalau ini. Oke. Cuma kalau masalah proses teknis apa segala macam ya kalau bisa kita tetap profesional gitu kan. Oke sih. Itu sih proses. Kalau dari aku sih berbeda itu menurutku hal yang wajar. Mau ada yang suka ataupun nggak masalah. Intinya bagi aku sih berkarya itu ya senengin diri dulu. Oke. Senengin diri dulu, baru silakan mau dipublish. Ada yang seneng boleh, nggak juga yang nggak seneng, benci deh gitu ya silakan, dan tidak merubah si karya itu. Ya. Intinya senengin diri dulu, baru nyenengin orang. Itu sih. Itu setuju. Tutup. Oke, cukup sekian dulu. Kayaknya judulnya bukan konsistensi, fitrah dalam berkarya. Iya. Om 5 kali nanti om 5 kali. Ya kita disclaimer. Enggak mau berkarya, dengerin ini dulu dah. Apa? Mau berkarya dengerin ini dulu. Mau berkarya dengerin ini dulu. Oke. CPP episode 6. Sebenarnya ini udah 4 jam. Sampai habis semua baterai. Oke lah, cukup sekian dulu. Silahkan ya, kalau kalian suka boleh like, boleh share, enggak juga nggak apa-apa. Kalau ada yang nggak mau nonton videonya, Ya udah. cek di Spotify. Ada kok di Spotify lah. Ada. tapi khusus CPP aja. Cakap panas-panas. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om.